A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syukur luar biasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabb Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia semuanya, dan kita semuanya juga bersyukur atas diturunkannya, diutusnya seorang nabi yang terhebat, Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur yang terus menerus, kita dengan terus melangkah, terus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh utusan Allah ini, menjadi orang-orang yang layak kelak mendapatkan kenikmatan surga yang seluas langit dan bumi. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia pilihan, uswah terbaik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk Allah dan umatnya, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua umatnya yang memperjuangkan syariatnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, seperti biasa hari ini Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi oleh Allah umur, usia, setelah menikmati Ramadan digembleng selama 30 hari, di channelnya Ustadz Azzi Official kembali hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jamaah tanyakan. Dan Alhamdulillah beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Azzi Ahmad Tajuddin MAG telah hadir. Saya sudah rindu lebaran tidak ketemu, tapi Alhamdulillah hari ini ketemu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, Mas Maman Luar sehat, biasa. semuanya walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Keluarga juga aman ya Ustaz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. semuanya. Masih Kumpul. bersyukur dengan Insyaallah. berkumpul. Nikmat ya? Nikmat sekali ya. Setelah digembleng 1 bulan penuh gitu ya, dengan berakhirnya Ramadan, kenikmatannya makin luar biasa. Ya ikhwan fillah yang dirahmati Allah, seperti biasa juga nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum semua di channel ini, dengan silahkan nanti bertanya. Nanti akan ada nomor yang bisa dihubungi dan kita bisa tanyakan ke beliau supaya kita menjadi orang-orang yang jangan sampai sesat di jalan. Kalau sudah bertanya kepada ahlinya kan insya Allah kita akan mudah untuk jalan. Betul. Kau pengen tahu ke Kerawang jalan tikus mana sih? Supaya jangan jadi orang yang nanti kepegat di mana atau macetnya di mana, kan kita harus tahu. Sama seperti kita mau ke surga, kita juga perlu harus tahu kepada siapa kita bertanya supaya jalan ke surga itu juga mudah gitu ya. Kita bisa raih. Dan sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana siyamakum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir batin kepada Al-Mukarram, kepada semuanya. Dan mudah-mudahan kita penonton juga ya. Iya, khususnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang selalu setia melihat dan mengambil pelajaran dari channel ini, mudah-mudahan juga dalam kondisi sehat. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri 1422 Hijriah. 1442 ya. Iya betul, sudah 42 Hijriah. Dan mudah-mudahan setelah lebaran kita menjadi orang yang bersih. Iya. Orang yang kembali fitri. Karena idealnya gimana ya Ustaz, kalau seorang muslim gitu ya. Karena kalau melihat saum setelah Ramadan 30 hari digembleng dengan Ramadan, harusnya lahir sosok baru, kualitasnya yang seperti apa idealnya gitu kan. Dan menjadi pribadi-pribadi yang setelah digembleng masuk sebuah karantina, harusnya kan sebuah hal yang normalnya atau idealnya ini kan kita ingin dapatkan gitu ya. Ya Masya Allah ya. Tapi hari ini itu saya kemarin kalau sedikit ini sebelum saya masuk kembali ke Fitri gitu ya, karena hari ini masih Idul Fitri, kepengen membahas tentang Idul Fitri. Tapi Idul Fitri saya rada sedikit tercoreng, sedih dengan kelakuan Zionis yang kemarin memperlakukan kaum muslimin di sana yang sedang sholat Id. Bahkan Masya Allah ya, kita jadi kalau sudah ngomongin Israel, ngomongin Palestina ada sedikit sedih. Tapi di samping kesedihan ini, kebahagiaan kita mendapati sebuah hari di mana kembali fitrinya kita itu kan juga sebuah hiburan. Tapi di sisi lain ada kesedihan seperti itu. Nah ngomong-ngomong tentang tadi Ustadz, kita kembali fitri, normalnya bersih. Seperti apa sih idealnya seorang muslim setelah melewati Ramadan 30 hari itu? Ya baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Ustaz Maman dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dalam suasana yang masih Id, ya, dalam kondisi Idul Fitri ini kita tentu saling memaafkan, ya. Kita kembali kepada makna hakikat Id. Para ikhwan sekalian dimanapun Anda berada, kalau kita bicara masalah Idul Fitri, ya tentu ini adalah sudah pada mafhum semuanya. Id itu ada, ya'udu, ya. Id itu kembali. Jadi audah, al-aud itu kembali. Yang namanya kembali itu kan biasanya dari ketidaknormalan, sesuatu yang sudah melenceng, menyimpang, sudah mulai jauh gitu ya, dikembalikan lagi. Kalau misalnya kita di jalan itu ya, sudah menyimpang jalannya dikembalikan lagi ya. Nah, apa yang maksud dengan hakikat Id itu ya, kembali. Begini. Jadi, ikhwan sekalian, manusia ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini zat yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Nah, maka fitrahnya gitu ya. Jadi hakikat manusia itu ya kembali nyaman dengan penciptanya gitu ya. Sebagaimana halnya seorang anak dengan ibunya. Kalau dia sudah merantau kemana-mana jauh itu kan ingin pulang kampung. Nah itu Id gitu ya, kembali gitu ya. Kembali kepada rahim gitu. Nah begitupun manusia. Manusia itu dia nyamannya itu dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah maka kembali kepada Id itu kembali kepada kesucian, kembali kepada tauhid. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallah. Jadi fitrahnya manusia itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Maka kalau kita mengesahkan Allah, la ilaha illallah, maka lawannya itu adalah apa? Syirik. Jadi tauhid itu menyekutukan Allah. Nah, maka dalam konteks kembali kepada fitrah adalah kembali kepada Islam. Kembali kepada tatanan ajaran Islam yang itu adalah datangnya sumbernya dari Allah dan itu sesuai dengan penciptaan manusia begitu. Maka la tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa mengubah itu. Artinya apa? Setiap konsep, ajaran, ya, pola, sikap, keyakinan yang sudah menyimpang itu hakikatnya ya sesuatu yang jauh, tidak sesuai dengan fitrahnya. Bahkan kalau tidak sesuai dengan fitrahnya, itu akan merusak. Ya contoh saja misalnya kalau kita punya handphone ya, punya kendaraan, kata aturan fitrahnya ya keasliannya itu contoh misalnya BBM-nya masih pakai bensin. Nah, kemudian dia ganti pakai air. Pakai air atau yang lainnya mending begitu ya. Nah, ini akan merusak gitu. Nah, begitupun juga manusia sebagai ya penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia hidup menjalani kehidupan ini tanpa aturan Islam, tanpa aturan yang datang dari Allah, maka dia sudah menyimpang hakikatnya. Dan setiap penyimpangan itu akan merusak, membinasakan dan membahayakan. Maka ide, pemahaman, konsep, keyakinan yang tidak sesuai dengan Islam, maka itu hakikatnya merusak fitrah manusia. Nah, maka di sini apa? Yuk kita kembali. Maka sepanjang 1 bulan lamanya, Idul Fitri itu kita digembleng. Ya, apa yang digembleng? Satu, keyakinan, keimanan kita. Iman itu sami'na wa ata'na. Iman itu taat tanpa kecuali. Iman itu taat tanpa basa-basi. Iman itu taat tanpa ada protes. Ya, contoh, dalam ibadah saum kan kita dididik itu. Bagaimana 1 detik kita nggak boleh buka sebelum waktunya. Makanan minuman yang boleh, itu hanya boleh dimakan pada malam hari saja. Siang nggak boleh tuh. Istri kita juga sama gitu ya. Yang halal itu juga menjadi haram. Ketika apa? Ketika kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hakikat puasa itu adalah mengembalikan kepada hakikat pencipta bahwa aturan yang layak menjadi panduan kehidupan hanyalah Islam gitu. Nah, maka kalau kita bersekutu gitu ya, mengambil konsep, keyakinan, pandangan hidup yang tidak sesuai dengan Islam, maka hakikatnya itu adalah tidak suci lagi, tidak bening lagi. Ya, maka keikhlasan, ibadah yang ikhlas, ibadah yang fitrah itu bagaikan air yang bening, Mas Oman. Kalau dia akan menyehatkan. Kalau kita minum minuman yang bening, air yang bening, mineral itu menyehatkan. Tapi kalau sudah pakai campuran sebetulnya itu sebetulnya ada penyakit di sana. Apalagi kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, maka itu tubuh kita akan membahayakan tubuh kita. Nah, begitupun kehidupan. Maka pesan Idul Fitri itu hakikatnya
kamu yang sudah kembali taat dengan aturan Allah, kembali kepada fitrah dengan ibadah, ya, melaksanakan sepanjang bulan Ramadan dengan puasa dan juga yang lainnya, maka itu sudah menjadi pegangan. Tidak boleh ya kita melepaskan lagi dengan yang lain setelah gitu. Ramadan itu. Atau juga tadi fitrah itu adalah kembali kepada tadi, kalau bahasa saum kita buka, maka kita sudah boleh makan begitu ya, minum ya. Nah, itu maknanya. Jadi maknanya bisa dalam dua bentuk, tapi yang paling global itu adalah kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud kembali kepada kesucian itu adalah konsisten, iltizam kita sebagai seorang Muslim dengan memegang ajaran Islam sebagai tata kelola kehidupan. Itulah yang disebut dengan Islam yang akan membawa rahmat, kebaikan, keselamatan, itu ya. Nah, kalau dalam bahasa medis saja, saum itu akan membawa kesehatan. Dalam hadis kan sumu tasihu. Nah, pun demikian dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu akan menjaga kita dari segala bahaya, ancaman, ya, atau juga tadi hal-hal yang akan membuat alam semesta ini rusak begitu. Maka Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan membawa ajaran Islam kecuali di sana itu ada rahmatan, kebaikan, kasih sayang buat semuanya, begitu ya. Nah, maka ketika nanti ini gitu ya, sudah mulai misalnya tadi bagaikan niat-niat itu sudah ada kontaminasi Tuhan yang lain, maka ini sudah tidak lagi ada kesucian. Sudah ada noktah dosa, noktah kesalahan dosa. Nah, dalam konteks kesalahan itu apa? Kita berislam, tapi Islam itu tidak menjadi landasan dalam mengurus semua kehidupan. Baik secara individu, iya, dalam semua aspek kehidupan. Sebab kenapa? Ya, Islam yang baik itu Islam yang memang mengurusi semua urusan hidup kita, begitu. Nah, sehingga kalau memang disebut dengan kesucian tadi, jangan sampai ada noktah, ada noda, ada kotoran gitu ya, yang masuk nempel tadi. Ya, artinya setelah gemblengan 1 bulan itu, selepas dari 1 bulan itu, imannya meningkat, bukan iman yang masih pakai tapi gitu ya. Iya, itu hari maksudnya. ini kan masih ada orang yang kalau puasa, saum Ramadan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, taat. Iya. Tapi kalau dalam hal yang lain setelah Lebaran, malah justru liar lagi. Ini bisa menjadi sebuah pertanda bahwa bisa jadi kemarin puasanya tidak mengena atau tidak mendapatkan sesuatu atau tidak memahami sesuatu dari. Ya, banyak ya. Jadi bisa jadi dia puasa secara fikih gitu ya. Nah, menahan makan, minum, hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi sesungguhnya pesan utama saum itu apa? Nah, itu yang ingin coba kalau kita lihat kan definisi fikih ini kita bisa tarik yang lebih universal lagi kepada makna Islam sebetulnya. Ya, begini. As-saumu huwa al-imsak, menahan gitu ya. Minal akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi menahan makan, minum dan hubungan jima, suami dan istri. Nah, itu kan sebetulnya apa? Itu simbol dunia semuanya. Kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Jadi simbol dunia itu makan. Dari makanlah, makan nafsu nanti akan memuncak, begitu ya. Makanan di proses tubuh menjadi apa? Tadi nafsu. Energi. Ya, apa yang dimakan. Nah, di sana yang ditahan itu apa? Supaya kita tidak punya sifat serakah. Toh apa yang dimakan itu segitu-gitunya. Dunia itu hanya di mulut saja, gitu maknanya. Jadi artinya apa? Di sana Allah ngasih pesan dengan ibadah puasa itu apa? Kita kendalikan hawa nafsu. Ya, sebab nafsu itu simbolnya dunia, apa yang dimakan. Sebab nafsu itu simbolnya istri, wanita, perempuan. Nah, gitu ya. Sebab hawa nafsu itu simbolnya apa? Tadi kita ingin bebas, kita tidak mau dikekang, ya inginnya bebas, nggak ditahan gitu. Nah, maka dengan puasa itu mengajarkan Islam itu hakikatnya aturan, yang aturan itu akan membawa kebaikan dan mengekang setiap kebebasan yang motifnya hawa nafsu. Ya, ada rem. Ya, sebab yang namanya Islam itu adalah hudud, batasan-batasan, aturan-aturan. Nah, maka nanti ya bukti iman itu ditunjukkan dengan sejauh mana ketaatan itu dimunculkan dalam kehidupan. Itu ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya bahwa pesan ibadah saum itu bukan hanya sebatas nahan makan dalam konteks fikih, tetapi ya pesan utamanya apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya itu adalah apa? Aturan dalam bentuk perintah atau larangan, itulah yang mesti kita
ya, jadikan sebagai patokan dalam kehidupan kita. Itu yang dengan fitrah itu sih. Ya, jadi artinya manusia itu yang memahami bahwa Ramadan ini sesuatu hal yang menjadikan kita menjadi orang yang lebih teratur, lebih teliti, lebih jernih, lebih bersih, dan akhirnya keluar dari Ramadan menjadi sosok yang lebih taat lagi. Kepada siapa? Kepada penciptanya. Ya, itu. Nggak ada kata tapi setelah Lebaran gitu. Ya, sebab nanti Islam itu ya, setiap syariatnya, setiap ajarannya, setiap konsep kehidupannya itu pasti dua. Satu, mendatangkan manfaat. Yang kedua, menolak bahaya. Ya, manfaat itu apa? Oh, banyak. Kayak sehat. Kemudian juga tadi ya, kehidupan kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian juga di sana tidak ada kesenjangan kaya miskin ya. Kemudian di sana kebaikan di mana-mana. Coba lihat. Ya, wajah Ramadan itu adalah wajah Islam. Ceria. Ya, orang nggak ada yang sedih gitu ya. Kemudian juga yang biasanya makan susah juga mudah gitu ya, tinggal duduk di masjid juga ada yang nganter gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya kalau kita isti'adah memohon kepada ajaran selain Allah, selain Islam, itu maka akan membawa ke kerusakan. Nah, contoh lah misalnya tadi ya. Contoh misalnya kita berislam, tapi Islamnya tidak kafah, ya, tidak menjadikan ajaran Islam itu menjadi ya satu aturan dalam semua mekanisme kehidupan. Nah, di sana ada bolong, gitu ya. Kalau sudah bolong, ada celah ya sudah, begitu ya. Masuk. Nah, apalagi kalau bolongnya lebih banyak, penyakitnya lebih kuat. Nah, sehingga antibodi itu nggak bisa melawan. Nah, itu yang disebut dengan tadi ya, kesyirikan. Syirik itu apa? Menduakan Allah dengan Tuhan yang lainnya. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya sudah, Allahnya tidak punya kekuatan. Nah, sama dengan halnya tadi ketika Mas Maman di awal begitu ya, mengatakan kenapa nih kaum muslimin ya di Palestina sana kok padahal jumlah Israel ini penduduknya sedikit begitu ya, dibandingkan 1,6 atau 7 juta gitu ya, atau miliar begitu ya. Nah, itu subhanallah begitu ya, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa? Sebab itulah kaum muslimin hari ini isti'adah memohonnya kepada siapa? Gitu. Berlindungnya kepada siapa? Kalau berlindungnya bukan kepada Allah, alias kepada manusia, apalagi kepada musuh yang mestinya dia ditempatkan sebagai musuh, ya sampai kapanpun musuh jadi akan jadi musuh. Gitu. Dia akan menjadikan kita bulan-bulanan kalau bergantung. Jadi kalau dikaitkan tadi kita Id, ya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran yang Allah turunkan yaitu Islam. Nah, maka ibadah itu memang harus betul-betul ya menghambakan, mentaati, tunduk, sujud, pasrah hanya kepada Allah dan ajaran Islam. Maka di samping itu ada Tuhan-Tuhan yang lain, itu pasti membahayakan, membinasakan dan rapuh, tidak punya kekuatan dan tidak layak dimintai pertolongan oleh kita begitu. Nah, harusnya Robnya manusia, tempat bergantungnya manusia, iya. Kita tuh sekarang begitu ya, karena memang masya Allah akhirnya terjadi yang namanya kesyirikan besar juga itu tuh masya Allah, masya Allah yang seperti itu. Iya. Termasuk tadi gitu ya. Dan pada ujung-ujungnya kalau sudah memohon sebuah isti'adah, permohonan kepada selain Allah, ya itu tadi gagal, kecewa begitu ya. Yang terjadi kekecewaan ini jangan diulang-ulang begitu ya, sampai kapanpun. Apa? Ya ini tadi. Ya kalau Allah itu maha hebat, Allah maha kuat, maka mintalah kepada Allah, begitu ya. Dengan cara bagaimana ya tadi begitu ya. Ya contoh dalam Islam itu kan ada ajaran yang memang ajaran itu dia ditempatkan pada tempatnya. Contoh nih misalnya ya, Allah lewat lisan nabinya mengajarkan kita untuk doa. Doa itu kan memohon hamba kepada siapa? Kepada Robnya, begitu ya. Kemudian juga tadi ada syariat ya dalam konteks aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin sehat ya kata Allah, kulu washrobu halalan thayyiban, ya makan minum itu yang halal. Tapi tidak cukup dengan halal. Thayyib itu syariat. Baik. Itu. Nah, kemudian juga kata Allah, silahkan kamu usaha fantashiru fil ardh. Nah, contoh misalnya kita ingin punya uang, kita ingin punya usaha, tapi dia baca doa, ya itu nggak tepat. Ya antara apa yang menjadi masalah dengan solusi nggak tepat, gitu ya. Nah, maka syariat itu nanti akan membingkai bahwa setiap amal itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga petunjuknya gitu. Nah, kalau kita mau makan, ya kita usaha. Diminta oleh Allah untuk usaha. Maka tangan kita nanti ketika usahanya adalah lillah, Allah akan menolong lewat tangan kita. Nah, pun demikian begitu ya.
ketika misalnya saudara kita di Palestina itu dalam kondisi yang saat ini begitu ya, ditembaki, dibom dan lain sebagainya. Nah, maka ada ya usaha yang sifatnya tadi doa, boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi apakah dengan doa itu menyelesaikan Israel menghentikan agresinya? Kan tidak begitu ya. Maka kalau dia dengan kekuatan, tidak ada bahasa yang paling pas, yang equal sepadan kecuali dengan kekuatan. Apa? Ya senjata lagi, militer lagi. Nah, maka inilah pentingnya kita menyatukan kekuatan dunia Islam. Serukan kepada pemimpinnya untuk apa? Untuk tadi menghentikan kejahatan dengan jihad dan juga dengan kekuatan lagi begitu ya. Nah, inilah penting begitu. Maka kalimat jihad itu tadi untuk menjaga kaum muslimin supaya apa? Tidak ada fitnah gitu. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah sampai tidak ada fitnah. Fitnah itu apa? Tadi kondisi umat Islam dalam kondisi zalim ya, kondisi lemah, kondisi tidak bisa berai begitu. Nah, itulah yang disebut dengan tadi ya. Maka kalau kita misalnya sakit, ya obati. Obatnya sesuai dengan penyakit, tanya ke ahlinya. Sama begitu ya. Nah, kalau saat ini ada kondisi situasi yang memang tadi ya tidak menunjukkan ya kebahagiaan tadi yang Idul Fitri kami, ya kita semua maka kembalikan kepada tadi ya. Ajak pemimpin kaum muslimin untuk mengirimkan pasukan jihadnya gitu ya. Ke medan mana? Ke medan Palestina. Iya, ini kan sudah ada gitu kan kekuatannya. Tinggal makanya pentingnya rakyat atau umat itu memiliki kesadaran untuk muhasabah lil hukam. Betul. Gitu ya. Iya, kita hanya mengingatkan yang punya kekuasaan, yang punya itu saja begitu ya. Iya. Nah, itu kan nyata. Artinya apa? Kekuatan dilawan dengan kekuatan. Jangan kekuatan dilawan dengan sesuatu yang memang tidak nyambung, tidak equal begitu ya, tidak sepadan. Apalagi sampai mengatakan bahwa Palestina dan urusannya itu bukan urusan kami gitu. Yeah. Hal-hal yang seperti itu tuh yang itu imannya ditanda tanya begitu ya. Kalau mengatakan begitu, kemudian dia juga identitasnya sebagai seorang muslim perlu dipertanyakan gitu ya. Karena rasa care aware-nya, pedulinya terhadap sesama muslim dengan seperti itu saja sudah kita perlu dipertanyakan gitu ya. Ya ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sekali lagi bagi antum semua yang ingin bertanya di channelnya officialnya Ustadz Azi Ahmad Tajuddin MAG, mau bertanya mangga, nanti di kolom bawah ada nomor yang bisa dihubungi, karena insya Allah kita akan bisa menjawab semua yang dipertanyakan, baik masalah-masalah yang tadi, padahal kemarin kita ingin membahas mengenai tentang pendidikan, ya bagaimana pendidikan yang seharusnya, tapi ternyata ya kita ingin membahas dulu tentang Idul Fitri karena memang bertepatan dengan Idul Fitri. Makanya dengan kembali bersih, kembali suci, kembali ke normalnya, ke relnya gitu kan. Betul. Ini penting karena manusia biasanya itu kalau sudah terlalu jauh keluar dari relnya itu biasanya kalau mau narik kembali itu kan susah gitu. Kayak terikat gitu ya, kayak sudah terlalu mendarah daging jadi susah. Nah, makanya mumpung masih baru-baru kan kita jadi ingat bahwa yuk balik ke relnya. Jangan terlalu jauh melenceng gitu. Sebab kan Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi ya, janin yang dilahirkan dari perut ibunya itu dalam kondisi suci. Dia tidak bawa dosa, dia tidak bawa kesalahan, suci ya, bagaikan kertas yang putih ya gitu ya. Nah, maka fa'abawahu yang membuat dia menyimpang itu bisa jadi kedua orang tuanya. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, Yahudi, Nasrani atau Majusi itu ya lingkungannya sangat kuat sekali begitu. Nah, maka membentuk gitu. Inilah pentingnya kita kembali kepada konsep. Nah, maka begini ya. Maka aneh gitu ya Mas Maman ya, Ustaz Maman. Jadi kalau misalnya ada gitu ya orang tua atau cita-cita siapa saja ya, masyarakat, bangsa atau negara ingin menjadi masyarakat yang baik, ingin anak-anak yang soleh, ingin anak-anak yang soleha, tapi dia tidak mau menggunakan pakai Islam gitu ya untuk membentuknya itu. Nah, ini kan lucu gitu ya. Jadi antara masalah dengan solusinya nggak nyambung gitu. Atau misalnya sama Islamnya benci, nggak seneng gitu. Sebenarnya agamamu apa sih gitu ya? Kan yang paling mahal itu kan how to-nya, bagaimana gitu. Kalau kita mendambakan ya doa ya silahkan begitu ya. Tapi kan mesti diiringi dengan usaha. How to-nya bagaimana? Nah, Islam itu sudah menunjukkan jalan-jalan itu dengan rinci jelas begitu. Nah, kalau jalan itu nggak dipakai ya nggak bakal nyampe kepada tujuannya begitu ya. Nah, inilah jadi kalau kita kembali, kita mengakui semuanya ya. Kita ini dalam kehidupan masyarakat ya, berbangsa ada banyak masalah begitu ya. Tapi
ketika solusinya Islam, kenapa gitu ya? Banyak yang tidak mau begitu ya. Seolah-olah kok itu sesuatu yang menjadikan kita kok anti gitu Ya, sama dengan misalnya kita ingin anak soleh gitu kan. Anak yang soleh itu anak yang dididik sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu anak soleh. Makanya itu kadang-kadang Nggak kan ada gitu. cara yang lain gitu. Doa kita kan juga sebenarnya sama ya Ustadz, sebagai orang tua. Doa sapu jagat kita itu juga gitu ya, diajarkan oleh guru kita, orang tua kita dulu juga gitu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami, bahagia dunia, bahagia akhirat, jauh dari siksa api neraka. Nah, itu. Doanya begitu. Itu. Doanya begitu, tapi hidup tidak mau. Bagaimana seperti doanya itu ingin jauh dari siksa api neraka? Lah kan nggak mungkin tidak pakai Islam. Iya, ya makanya begitu ya. Sebab tadi kan Wama arsalnaka illa kafatan linnas gitu ya. Di ayat lain kan begitu. Rahmatan lil alamin tadi ayat 1. Nah, jadi artinya apa? Ya manusia itu tadi gitu ya, hudal linnas gitu kan bahasanya. Jadi memang semua ajaran yang paling cocok dengan manusia, ini bukan muslim, manusia, yaitu Islam. Gitu. Maka jadi kalau merasa manusia harusnya kembali kepada fitrahnya, yaitu pada aturannya Allah gitu. Contoh begini saja, jangan jauh-jauh. Ketika kita minum, tanya mana air yang bisa membuat tubuh kita itu apa? Sehat. Ya, air mineral, air putih gitu ya. Bukan ada campuran kimia, ada pengawet, apalagi ada zat-zat yang lain. Nah, itu kalau dia minum sehat, itu dia sudah apa? Melaksanakan Islam gitu. Fitrahnya memang begitu gitu. Contoh lagi misalnya ya, kalau kita mau bandingkan istirahat malam dengan siang, ya, Allah mengatakan wa ja'alna laila libasa. Siang itu untuk mencari penghasilan, usaha kerja. Sedangkan malam untuk istirahat. Nah, itu kalau dibolak-balik rusak. Ya. Nah, itu yang begitu apa? Syariat itu. Itu. Jadi nggak mungkin kalau ada manusia yang nolak Islam itu bagaimana? Saya nggak masuk akal. Iya, gitu ya. pikirannya, akalnya lagi kemana gitu ya. Nggak masuk akal gitu. Sebab yang namanya manusia itu kompatibel sesuai cocoknya dengan ajaran penciptanya begitu. Nah, itu disebut dengan Islam. Maka Islam ini lagi-lagi sangat membawa ideal, kebaikan begitu. Menjadi ideal hidup itu untuk gitu semua manusia alam semesta dan kehidupan. Iya, termasuk para suami hari ini nih dikritiklah sedikit ya. Jangan menjadikan istrinya itu apa namanya? Hari ini kan yang bekerja istri, yang apa namanya tuh jadi tukang ojek ngantarnya suami gitu ya. Yang urus rumah tangga ini kan kebulak-balik. Bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah, fitrahnya sebagai suami yang harusnya bekerja menghasilkan pundi-pundi atau uang untuk keluarganya, ini istri yang bekerja. Udah gitu istrinya berinteraksi dengan orang lain, tumbuh lagi kecemburuan sosial dan segala macam. Anak di rumah rusak dan segala macam. Ini kan tidak sesuai dengan fitrahnya. Ini kembali kepada fitrah kembali setelah Ramadan harusnya menyadarkan semua ya. Dan ternyata untuk menyadarkan itu butuh satu hal, Ustadz. Apakah itu sehingga menjadikan orang ini dari itu dia menjadi oh iya gitu. Tapi memilih untuk menyadari itu tuh sekarang susah karena tidak artinya tidak difasilitasi oleh sebuah sistem yang baik. Ya, makanya tugas kita satu ya sebagai kaum muslimin yang mendakwahkan terus begitu ya. Tidak boleh bosan, dan dakwah ini SK-nya Allah gitu. Iya. Bukan tugas manusia. Iya, gitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi dakwah itu senantiasa harus begitu ya, kapanpun dimanapun. Bahkan dengan dakwah itulah salah satu usia kita akan menjadi manfaat, ya, akan menjadi berkah dan juga pahalanya tidak akan terputus gitu ya. Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Begitu kan di surah Al-Asr kan? Demi masa gitu ya. Ada 4 yang dikecualikan. Illal ladzina amanu, 1 iman, amal soleh, tawasau bil gitu ya, saling menasihati dengan kebaikan, wa tawasau bis sabr. Kalau sudah dakwah sabar, tinggal sabar. Iya, kenapa? Ya, artinya sabar itu dalam konteks sudah mendakwahkan Islam. Kenapa? Sebab orang yang mendakwahkan Islam itu mendakwahkan ajaran Allah, lihat Nabi dan Rasul. Ada ancaman, halangan, tantangan, bahkan juga mendapatkan tadi begitu ya, penolakan dan lain sebagainya. Jadi nggak nunggu gitu ya, Ustaz ya. Jadi biar ada anggapan atau ungkapan, biarin aja lah, nanti juga Islam sudah ada yang jaga, Allah akan diberi kemenangan. Sama dengan begini, kalau begitu nanti yang penting kenyang aja lah, nggak usah usaha. Jadi berbagai hal dilakukan untuk yang penting kenyang gitu. Prinsip yang seperti itu gitu. Itu ya, fitrah itu begitu. Jadi kembali kepada fitrah itu, kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran yang memang datang dan diturunkan oleh Allah lewat
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dengan itu kita akan terjaga dan tenang karena sesuai dengan fitrahnya dan kebutuhannya betul, manusia. Betul, iya. Gitu ya. Dan kalau manusia membuat sendiri aturan-aturan atau langkah-langkah atau jalannya, itu pasti akan menyusahkan. Iya. Gitu karena sifatnya manusia menyusahkan, menyesatkan juga. Menyusahkan. Bahkan membahayakan, bahkan mengancam juga. Ya. Ancamannya apa? Ancaman neraka nanti di akhirat. Di dunia juga ancamannya apa? Ancamannya tadi kerusakan, fasad di mana-mana. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan pahala itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Sama dosa juga. Pahala jangka pendek, contoh misalnya kita jujur ya. Jangka pendeknya orang senang tuh. Punya teman kita banyak, di lingkungan kita juga ya nggak ada orang yang nggak senang begitu ya. Dalam konteks ya tadi, kecuali yang nggak senang itu yang nggak baik gitu ya, musuhnya. Punya hati yang busuk. Gitu. Kemudian di akhiratnya dia tadi gitu ya, akan ditempatkan surganya Allah. Nah sebaliknya, orang jahat itu di dunia saja nggak ada yang senang. Coba lihat tuh, yang maling, korupsi, yang tukang zina, mana yang nggak ada yang senang? Kecuali temannya dia. Kecuali temannya, sebangsanya gitu ya. Nah kemudian nanti ancaman mana? Akhirat ya api neraka begitu. Ya jadi dimensinya dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi sebetulnya kalau kita menyampaikan Islam itu jangka pendeknya apa? Di dunia itu apa? Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi hanya slogan semata kalau tidak pakai Islam. Itu hanya sebuah ungkapan yang tanpa saja. Makna gitu ya, nggak berarti apa-apa. Nah kalau mau direalisasikan ini waktu yang tepat untuk menjadi titik tolak ya Ustaz, setelah Lebaran, setelah Ramadan gitu ya. Iya, jadi kalau kita ingin betul-betul ya menyelesaikan problematika, masalah-masalah keumatan, masalah-masalah bangsa, negara, bahkan dunia tadi ya, sampai bagaimana adanya tidak ada kezaliman begitu ya, ya sudah begitu ya, kembali kepada tidak Islam, ada yang lain, tatanan kehidupan yang memang datang dari Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tidak ada yang lain solusinya kecuali Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang diridhoi kecuali hanya Islam. Nah makanya harus kembali kepada Islam. Dan Islam akan membawa keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Nah kalau sudah seperti itu, apalagi yang menjadikan kita enggan untuk bahagia dunia, bahagia akhirat. Betul. Tapi tetap aneh. Karena memang setan diciptakan itu minal jinnati wanas, berbentuk jin dan manusia yang selalu menggoda manusia untuk tadi gitu ya, kepada jalan yang mereka inginkan gitu. Nah, melihat ini semua Ustaz, tasyakur binikmahnya, kalau melihat bagaimana sepak terjangnya manusia hidup di dunia, bahwa kita itu berasal dari Allah, untuk apa hidup, untuk beribadah, mau kemana, mau kembali kepada Allah, mau pertanggungjawabkan semuanya. Artinya nih Ustaz, setelah Ramadan menjadi titik tolak, pengaplikasian dari sebuah gemblengan selama sebulan harusnya nampak wujud nyatanya itu seperti apa nih Ustaz? Iya, wujud nyatanya adalah bahwa tuntutan iman itu amal soleh gitu ya. Jadi konsekuensi keimanan itu dia terikat oleh at-taqayyud bil ahkam syar'i. Terikat dengan aturan-aturan syar'i, sehingga ucapannya, tindakannya, perbuatannya, matanya, telinganya semua ya, dia menjadi ladang untuk mengaplikasikan amal, dan amalnya menjadi amal soleh, amal yang langgeng abadi ya. Jadi, yang berkelanjutan. Jadi jasad ini sebetulnya hanya sebagai mediator saja. Iya, jasad kita, mata kita, telinga kita itu hanya media. Apakah media itu akan menyuplai ya satu amal yang falahum ajrun ghairu mamnun selama-lamanya, atau sebaliknya? Media ini menjadi suplai, nanti kita dilayakkan, nanti diancam oleh siksa api neraka. Dan ini nggak bisa dua kali begitu. Jadi sebetulnya dunia jasad fisik ini hanya media saja. Sebab nanti ketika mati itu sudah selesai. Gitu. Justru yang akan abadi itu ruhnya, imannya begitu ya. Atau tadi penolakannya kalau dia tadi menolak begitu ya. Jadi ini ya, jadi yang paling penting pahami bahwa hidup di dunia yang saat ini kita diamani fisik yang sehat ya, atau fisik lah semuanya begitu ya. Kesempatan waktu itu untuk apa? Ya semuanya untuk ibadah. Ibadah itu bagaimana? Ya, ibadah itu setiap aktivitas amal kita ya diorientasikan supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, jadi tujuan utamanya adalah ridhonya Allah. Ridho Allah bagaimana? Ya dengan Islam tadi. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Siapa yang mengambil tata kelola kehidupan selain Islam maka ditolak. Jadi jangan memisahkan Islam dari pola hidup gitu ya. Iya, memang begitu. Memang begitu. Islam ini kan untuk
dari Allah untuk dan nanti kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah menciptakan manusia itu seperangkat dengan konsekuensi aturan-aturan tata kelola bagaimana juga supaya kita sampai dengan selamat. Iya, soalnya gini, kalau ada orang yang berdebat, dia berlindung di balik agama, dia berlindung atau dogma-dogma agama. Itu hal-hal yang seperti itu kan terus digiring gitu, seolah-olah hidup itu jangan pakai agama gitu. Sementara kita hidup dari ini tanda syukurnya harus beragama gitu kan. Secara normalnya juga kalau nggak agama rusak gitu kan. Iya, ya itulah. Ya kalau sudah mengatakan itu yang tidak punya ilmu ya anggap angin lalu saja, nah begitu ya, nggak ada ilmunya begitu ya. Kasian ya. Ya, jadi kita nggak usah meladeni begitu ya orang yang bodoh, sebab apa? Ya nggak ada manfaatnya begitu ya. Ya kita bisa tahu begitu ya mana yang ahli, mana yang tidak, mana yang memang betul-betul ulama atau yang tidak, ya, mana yang ikhlas, mana atau yang tidak. Bisa jadi kemasukan virus yang namanya sekularis. Iya banyak lah begitu. Jelas ya, yang jelas intinya. Ya kalau tadi sudah ada niat-niat Tuhan-Tuhan yang lain, ya pasti Allahnya itu akan dilawan, bahkan dimusuhi begitu ya. Apalagi bagaimana dulu Nabi Muhammad juga dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang tidak senang. Masya Allah, luar biasa. Ya makanya kalau mau ngambil sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu, katakanlah bahwa ingin melihat Al-Quran yang berjalan adalah lihatlah bagaimana Muhammad Rasulullah SAW gitu kan. Nah, bagaimana dia mengurusi urusan dirinya, urusan keluarganya, masyarakat dan segala macam. Kan beliau sangat luar biasa. Cuman sekarang banyak orang yang ya mohon maaf gitu ya, ngomongnya cinta Rasulullah, ngomongnya cinta kepada Allah. Tapi di sisi lain untuk penerapan tadi, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan diperintahkan untuk berpuasa, tunduk patuh. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas gitu misalnya, ini kan sangat berat dan belum bisa terrealisasi hari ini karena memang sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu dan sangat menjadi musuh ketika hal itu terjadi. Ya harus dipisahkan mana yang diyakini dengan mana yang penerapan ya Mas Muhammad ya. Jadi memang kan begini. Jadi ayat itu ada yang memang ya bisa dijalankan. Ayat itu semua mengikat begitu ya. Hukum-hukum itu mengikat. Dan cuma nanti dalam level tatbik pelaksanaan itu nggak bisa ada yang individu. Ya justru bahaya kalau semua individu. Nah, inilah pentingnya kita dakwah kepada yang punya kebijakan, mengingatkan kepada yang punya kekuasaan. Itulah pentingnya dakwah gitu ya. Artinya apa? Kita ingin menempatkan loh, ini ajaran Islam itu ya oleh siapa? Anda atau saya kan gitu. Atau kita semua. Iya, ya itu semuanya begitu ya. Artinya apa? Ya dengan dakwah gitu kita mengingatkan, gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah ya dalam Islam itu ya wajib kita untuk mengimani. Nah, maka nanti implementasi iman itu nanti ada amal soleh begitu ya. Mengarah kepada kebijakan atau kehidupan yang sudah kita harus tentukan gitu ya. Allah telah memberikan dua jalan, wahadainahu najdain. Dan jalan Allah ini yang jalan yang terbaik gitu ya Ustaz ya. Iya, ya pasti itu ya. Jadi kalau kita tadi begitu ya, ya lagi-lagi ini dalam rangka kita mengedukasi dakwah itu kan, bisa jadi ada saudara kita yang belum paham, belum tahu. Ya maka tadi begitu ya. Maka dengan mengkaji tholabul ilmi kita supaya paham, supaya tahu bagaimana ya mengaplikasikan Islam itu tadi begitu ya. Labnya sudah jelas. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in itu semua kan apa? Tinggal copy paste saja gitu. Itu kan mewarisi semua bagaimana tradisi ya. Menjalankan sebuah komunitas. Kan yang beda itu kan tinggal pelakunya saja sebetulnya ya. Konsepnya kan sama, Qurannya kan sama, hadisnya kan sama. Iya, nabinya sama. Iya, itu yang disebut dengan mukjizat. Yang mukjizat itu artinya apa? Yang berganti itu apa? Pelakunya sebetulnya. Sedangkan skenarionya sama gitu. Itu juga. Gitu ya, bukan yang lain. Jadi jangan membuat yang baru lah gitu ya. Akan merepotkan dan akan menyusahkan gitu ya. Jadi inti dari pertemuan siang hari ini, Ustaz, ketika mengambil kembali langkah di mana Ramadan, setelah Ramadan, pengaplikasian bagaimana ketaatan ketundukan setelah Ramadan itu seperti apa yang harus kita lakukan, baik individu, keluarga, masyarakat dan yang lain-lainnya. Ini menjadi titik tolak yang baru. Pesan Ustaz. Ya, jadi pada intinya Ikhwan Fiddin rahimakumullah, jadi kembali kepada fitrah, ya kembali kepada ajaran agama kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu ya itu adalah lengkap. Ya, lengkap ya mengurus, mengatur semua aspek kehidupan. Nah, maka dalam konteks kita kembali yuk sama-sama ya
kita ini menjadi seorang mukmin itu harus siap sami'na wa ata'na. Yang iman itu harus siap mau diapakan juga menurut Allah. Jangan memberontak, jangan melawan, apalagi sampai suudzon kepada Allah. Sebab kenapa? Sebab ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, ya pasti di sana ada kebaikan, dan itu kebaikan bukan untuk Allah, buat kita, ya, buat manusia, buat kehidupan ini. Nah, jadi, dengan demikian maka kembali kepada fitrah, kita sudah digembleng dengan ketaatan melalui ibadah saum. Nah, maka lanjutkan ketaatan itu juga kepada hukum-hukum yang lainnya yang mengurus, mengatur semua aspek kehidupan dari mulai sosial, masyarakat, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Yuk sama-sama kembali kepada Islam yang diturunkan Allah sesuai dengan udkhulu fis-silmi kafah. Itu saja mungkin ya inti dari kajian pada siang hari ini. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan harapan, doa, dan apa yang kita inginkan Allah ijabah. Amin, Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini juga mengedukasi untuk juga menyadarkan bahwa satu-satunya solusi dari problematika kehidupan baik secara individu, masyarakat, dan negara adalah kembali kepada fitrahnya, yaitu Al-Quran, yaitu menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah, dan satu, hanya sami'na wa ata'na kepada apa yang diperintahkan. Tidak ada paket tapi. Iman yang pakai tapi ini menunjukkan bahwa dirinya yang masih belum memahami hakikat keimanan yang sesungguhnya. Belum mengerti tentang bersih, suci, fitri itu apa. Makanya dengan mengkaji, menggali barang insya Allah di sini, kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mustanir pemikirannya, cerdas, dan mau kembali kepada syariatnya Allah, bukan kepada yang lain. Jazakallah khair Ustadz sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi, bertemu lagi nanti di lain kesempatan untuk sama-sama juga terus mengedukasi umat kembali kepada syariatnya dengan Al-Quran, dengan sunnahnya yang akan menjadikan hidup ini rahmatan lil alamin terwujud, turun dari langit, turun dari bumi, dari segala arah menjadi kenikmatan untuk seluruh bumi. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini juga menjadi inspirasi untuk kita kembali ke relnya. Fitri adalah kembali, bukan malah semakin jauh. Hari ini kehidupan semakin jauh karena kita tidak normal lagi. Yuk, kepada Al-Quran lah. Kita menjadi orang yang semakin hari semakin merunduk, taat kepada satu aturannya, satu perintahnya, dengan menjalankan seluruhnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Kebenaran dari Allah, kekurangan dari saya. Mohon maaf, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.